Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati ayah bunda yang hari ini mendampingi anak-anak kita dalam belajar, yang membantu anak-anak kita dalam pembelajaran untuk memahami video-video yang telah dikirimkan oleh pihak sekolah. Kemudian yang kami sayangi anak-anak ustaz sekalian, para calon-calon penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung hadir ke MDTA dalam menuntut ilmu, namun tidak mengurangi rasa semangat dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sampai hari ini masih diberikan kepada kita kesehatan. Betapa banyak orang yang hari ini, teman-teman, saudara-saudara kita yang hari ini dalam keadaan sakit, namun kita masih diberikan oleh Allah dalam keadaan sehat. Tentunya bagi teman-teman kita yang hari ini kurang sehat badannya, kita doakan semoga Allah cepat berikan kesehatan kepada teman-teman kita. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan kepada baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena betapa banyak nabi dan rasul, wahai anak-anakku sekalian, hanya Nabi Muhammad lah nanti yang akan mampu memberikan pertolongan kepada kita bersama. Jadi jangan tinggalkan salawat kepada Rasulullah. Kalau ingin mendapatkan pertolongan dari Rasulullah nanti di akhirat, maka perbanyaklah berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah salah satu cinta kita kepada Rasulullah, kita selalu menyebut nama Rasulullah, yaitu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan tinggalkan selawat, tetap selalu hiasi hari-hari kita dengan berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian yang saya sayangi karena Allah, pada kali ini kita akan belajar tentang Al-Quran dan hadis sesuai dengan jadwal yang telah dikirim oleh wali kelas masing-masing melalui WA group. Namun jadwal hari ini adalah pelajaran Al-Quran dan hadis, namun Ustaz menyampaikan hari ini adalah pelajaran Al-Quran. Mengapa Al-Quran? Kenapa hadisnya belum? Karena pelajaran Al-Quran dan hadis ini agak berbeda sedikit anak Ustaz sekalian, butuh waktu, belum lagi menghafalnya, belum lagi mempelajari bacaannya. Maka minggu ini pada pertemuan video kali ini kita akan membahas terlebih dahulu Al-Qurannya. Kemudian pada video selanjutnya, pembelajaran daring selanjutnya itu adalah pelajaran hadis. Namun untuk hari ini kita awali dulu pelajaran Al-Quran kita. Silakan kepada anak-anak Ustadz buka buku paket Al-Qurannya. Ustadz juga akan buka buku paketnya. Kita buka sama-sama buku paket kita. Ini kelas 4, buku paket Al-Qurannya kita buka sama-sama. Halaman 2. Kita buka buku paket kita halaman 2. Silakan dibuka. Bagi anak Ustadz yang belum membuka, saya kasih waktu 10 detik untuk membukanya. Silakan dibuka. Kitab Al-Quran halaman 2 tentang surah Al-Qadar. Jadi pelajaran pertemuan kita pada hari ini, video kita pada hari ini adalah tentang surah Al-Qadar. Sudah dibuka? Iya, kalau sudah dibuka, mari kita baca doa bersama-sama. Ustaz bimbing baca doa, kemudian anak Ustaz ikuti bacaannya. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman
waj'alni min ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita sudah membaca doa. Semoga Ustaz doakan ilmu yang kita pelajari hari ini, pelajaran yang kita pelajari hari ini menjadi bermanfaat, menjadi berkah hendaknya, ditambah oleh Allah ilmu kita, dan yang terpenting itu adalah tersimpan di hati dan di pikiran kita. Dan insya Allah pelajaran kita hari ini, anak Ustaz belajar juga pahalanya juga akan mengalir kepada ayah dan bundanya. Kita doakan bersama, Allah mudahkan hati dan pikiran kita untuk menerima pelajaran hari ini, dan anak Ustaz menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Baik anak Ustaz, surah Al-Qadar, halaman kedua, surah Al-Qadar. Jadi kita belajar surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar, apa itu Al-Qadar? Nanti juga akan dijelaskan. Jadi pelajaran kita hari ini membahas tentang masalah bacaan surah Al-Qadar. Yang kedua tentang arti surah Al-Qadar, kemudian penjelasan surah Al-Qadar dan mengamalkannya. Kemudian yang keempat, tugas-tugas yang harus kita penuhi dalam pembelajaran surah Al-Qadar ini. Namun sebelum kita masuk ke dalam pelajaran yang membaca surah Al-Qadar, Ustaz jelaskan sedikit terlebih dahulu tentang surah Al-Qadar ini supaya lebih memberikan semangat bagi kita untuk menghafal surah Al-Qadar ini. Surah Al-Qadar ini merupakan urutan ke-97 dari Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran itu terdiri dari 114 surat, maka surah Al-Qadar ini merupakan urutan ke-97 yang terdiri dari 5 ayat. Kemudian surah Al-Qadar ini diturunkan di kota Mekah, maka disebut dia surah Makkiyah. Jadi anak Ustaz, surat itu ada 2 tempat diturunkan. Ada surat yang diturunkan di kota Mekah, kemudian ada surat yang diturunkan di kota Madinah. 2 ini, tidak ada selain daripada itu. Tidak ada surat yang diturunkan di Indonesia disebut dengan surat Indonesia, tidak ada. Atau Malaysia disebut surat Malaysia, tidak ada. Tapi surat diturunkan di kota Mekah dan kota Madinah. Surat yang diturunkan di kota Mekah disebut surat Makkiyah. Kemudian surah diturunkan di kota Madinah disebut surat Madiniyah atau Madaniyah. Maka surah Al-Qadar ini karena diturunkan di kota Mekah, maka disebut surah Makkiyah. Nah itu terdiri dari urutannya ke-97, kemudian terdiri dari 5 ayat, diturunkan di kota Mekah, disebut dengan surat Makkiyah. Kemudian pesawat lewat, kita biarkan dulu karena mengganggu suara. Di background juga pesawat lewat. Ya, nah Ustaz, kita lanjutkan. Kemudian nama surah Al-Qadar ini, surah Al-Qadar ini diambil dari kata-kata Al-Qadar yang artinya kemuliaan. Mengapa disebut kemuliaan? Karena Al-Qadar ini disebut juga dengan kemuliaan karena pada malam itu malam yang paling mulia. Kenapa kemuliaan? Karena ada satu malam, di malam itu lebih baik, satu malam yang lebih baik daripada 1000 lebih baik daripada 1000 bulan. Nilai ibadah malam itu, dia satu malam tapi nilai ibadahnya 1000 bulan. Bayangkan anak-anak Ustaz, kita hanya beribadah pada malam hari itu, hanya satu malam itu, tapi pahalanya, ibadahnya, kebaikannya itu sama dengan kita beribadah 1000 bulan nilainya. Bayangkan, kalau 1000 bulan itu, kalau kita tengok dari segi umur, berarti lebih kurang 83 tahun. Lebih kurang 83 tahun nilai ibadah kita. Umur kita hari ini ada tak sampai 83 tahun? Jarang. Bayangkan, kalau kita dapat satu malam itu beribadah yang disebut dengan Lailatul Qadar,
maka nilai ibadah kita pada malam hari itu bernilai 83 tahun atau 1000 bulan. Umur orang sekarang hanya paling 62 tahun. Kalau kita ikut Rasulullah, 63 tahun meninggal dunia. Artinya apa? Betapa besar nilai ibadah pada malam hari itu. Kapan malam Lailatul Qadar itu adanya? Ini pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan. Jadi anak-anak Ustaz, kalau dalam bulan Ramadan mengapa orang berbondong-bondong untuk beribadah? Salah satunya adalah supaya selain mengisi malam beribadah pada bulan suci Ramadan, mendirikan ibadah pada bulan Ramadan, salah satunya juga adalah ingin mencari nilai ibadah yang disebut Lailatul Qadar. Beribadah. Itu sebabnya kenapa orang berlomba-lomba pada bulan Ramadan itu sibuk beribadah, solat tarawih, solat witir, tambah tahajud, tambah sebagainya, solat sunnah-sunnah lainnya. Itu sebabnya pahalanya berlipat ganda ketika pada malam itu. Kalau kita dapat malam Lailatul Qadar, maka pahalanya 1000, nilai ibadah 1000 bulan. Itu makanya orang berlomba-lomba untuk beribadah pada bulan Ramadan. Jadi anak-anak Ustaz, ketika Ramadan nanti datang, maka beribadahlah pada bulan Ramadan, rajin beribadah. Isi malam-malam Ramadan itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malam itu juga segala doa kita diijabah oleh Allah, didengarkan oleh Allah. Para malaikat juga turun pada malam hari itu dan mengaminkan doa kita. Bayangkan. Luar biasa pahala pada malam hari itu. Anak-anak Ustaz, siapa yang Ramadan kemarin walaupun solatnya di rumah, siapa yang tidak pernah tinggal puasanya? Satu. Siapa yang kemarin tidak pernah tinggal solat tarawihnya, apalagi solat fardunya. Mudah-mudahan anak-anak Ustaz semua pada Ramadan kemarin tidak ada yang puasanya tinggal, tidak ada yang solat tarawihnya tinggal. Namun kalau ada tinggal, maka ke depannya, tahun besok, maka jangan kita tinggalkan lagi. Karena betapa besar pahala, baik pahala puasa, pahala sedekah, pahala ibadah pada bulan Ramadan itu berlipat ganda adanya. Dan ditambah lagi dengan satu malam yang khairun min alfi syahri, yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang disebut dengan Lailatul Qadar. Jadi kalau sekarang sudah tahu, maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan, beribadah pada bulan Ramadan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Baik anak Ustaz, itu sedikit tentang penjelasan surat Al-Qadar ini. Sekarang kita akan mempelajari bacaan surah Al-Qadar dan terjemahannya. Ustaz baca terlebih dahulu, kemudian anak-anak Ustaz ikuti bacaan Ustaz. Kita awali, sudah siap? Ya, kita awali dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna ada tanda alis, itu panjang 4 atau 4 ketukan. Tuk 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 tuk, 4 ketukan. Kalau atau tanda pedang itu 4 ketukan. Itu yang perlu diingat dalam panjang pendek. Jadi yang kita perhatikan adalah bacaan dan panjang pendeknya. Mana yang qalqalah, mana yang panjang, mana yang pendek. Kalau yang pendek itu a, ba, ta, sa. Kalau anak Ustaz ada yang baca a, ba, ta, sa, itu salah. Tapi cara baca yang pendek itu a, ba, ta, tuk, 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 ketukannya. A, ba, ta, sa. A, ba, ta, sa, ja. Itu cara membaca Al-Quran yang pendeknya.
Jadi jangan abatasa, jangan seperti itu. Kalau selama ini seperti itu, itu yang akan kita robah. Ustaz ulangi ayat yang pertama surah Al-Qadar. Inna, nun bertasydid itu digunnahkan, didengungkan, tahan saja. Inna. Demikian juga yang bertasydid itu ada dua, ada mim bertasydid dan nun bertasydid. Di dalam surah Al-Qadar ada nun bertasydid, inna. Kalau mim bertasydid contohnya amma yatasaalun, itu contohnya. Tapi di dalam surah Al-Qadar ini ada nun bertasydid. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Silakan baca 1, 2, 3. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ayat yang kedua, wa ma, tanda alis lagi, ingat, wa ma adraka ma lailatul qadr. Qalqalah qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Perhatikan bacaannya. Ustaz ulangi sekali lagi sambil anak Ustaz ikuti di dalam hati, atau silakan mau dikeluarkan suaranya juga dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Itulah bacaan surah Al-Qadar. Silakan anak-anak Ustaz ulangi bacaannya ya, sampai panjang pendeknya betul. Sekarang terjemahannya. Setelah kita baca, kita terjemahan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Jadi Al-Quran ini juga diturunkan pada malam kemuliaan atau disebut dengan bulan Ramadan atau Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadari khairum min alfi syahri. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Ini yang saya jelaskan tadi. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhan, dengan izin Allah Subhanahu wa taala mengatur segala urusan. Artinya apa? Permintaan, doa dan lain-lain sebagainya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan, penuh kemuliaan. Sampai kapan? Sampai terbit fajar. Jadi sampai dari malam sampai pagi itu maka akan muncul kebaikan-kebaikan, penuh dengan kemuliaan-kemuliaan pada malam hari itu. Jadi mari kita berlomba-lomba untuk mengisi bulan Ramadan ke depannya jauh lebih baik
kita isi bulan Ramadan. Kalau kemarin anak ustadz ada yang belum tahu kemuliaan apa yang ada pada bulan suci Ramadan itu, maka sekarang sudah tahu. Pahala ibadahnya berlipat ganda. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Kemudian juga pahalanya nilai ibadah kalau kita dapatkan Lailatul Qadar 1000 bulan ke nilai ibadahnya, atau 83 tahun satu malam itu ibadahnya, kan begitu besar. Jadi inilah yang kita kejar anak-anak ustaz sekalian. Ya. Seperti itu untuk pertemuan kita. Sebagai kesimpulannya pada hari ini, yang pertama, pesan untuk kesimpulannya bahwasanya surat Al-Qadar ini adalah merupakan urutan ke-97 dalam Al-Quran, terdiri dari 5 ayat, kemudian diturunkan di kota Mekah atau disebut dengan surat Makkiyah. Al-Qadar artinya malam kemuliaan. Ya, untuk ibadahnya sudah saya jelaskan tadi bagaimana ibadah-ibadah pada malam Lailatul Qadar itu. Demikian anak ustadz pertemuan kita pada video kita kali ini. Walaupun bertemu dalam bentuk video, anak ustadz menyimak dalam bentuk video, namun yang dilihat janganlah videonya, tapi lihatlah pelajaran-pelajarannya, ilmu yang ustadz sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Kemudian tugas anak-anak ustadz sebelum ustadz tutup, kita hafal sama-sama. Mari kita buktikan kepada ayah dan bunda kita bahwa kita adalah anak yang soleh dan soleha, yang bisa dibanggakan oleh ayah dan bunda kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita menghafal Al-Quran. Kalau kita hafal Al-Quran, insya Allah kita akan mampu membawa ayah dan bunda kita ke dalam syurga, dan kita akan memasangkan mahkota di akhirat nanti kepada ayah dan bunda kita. Amin ya rabbal alamin. Ustaz doakan anak ustaz selamat untuk menghafal. Allah tenangkan hati, Allah kuatkan ingatan anak-anak ustaz untuk menghafal Al-Quran, terkhusus surat Al-Qadar ini. Hafal surat Al-Qadar, ayat dan artinya, kemudian silakan dikirimkan tugasnya ke WA wali kelasnya masing-masing. Silakan dikirim tugasnya melalui divideokan bacaannya, silakan dibaca dengan suara yang indah. Pakai irama, perhatikan panjang pendeknya, silakan pakai irama. Kirim ke wali kelasnya masing-masing. Mungkin demikian dari Ustadz. Lebih dan kurang minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.